kabar kalian? Semoga diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Ngomong-ngomong tentang film, Mimin mau ngebahas sebuah film yang berjudul Hunger. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini menceritakan tentang seorang wanita yang menjalankan usaha warung kue tiaw keluarganya. Kemampuan memasaknya yang luar biasa membuat ia dilirik oleh sebuah industri makanan bernama Hunger, di bawah pimpinan seorang chef yang sangat terkenal. Sebelum mulai ke alur filmnya, jangan lupa subscribe dulu rek, biar Mimin makin semangat dan rek tidak ketinggalan film-film terbaru lainnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang chef terkenal bernama Chef Paul yang menaungi sebuah tim industri kuliner bernama Hunger. Sesuai namanya, Chef Paul sendiri memiliki misi agar setiap hidangannya bisa membuat pelanggan merasa semakin lapar. Sehingga orang-orang kaya yang mengundangnya untuk memasak tidak akan segan-segan untuk makan dengan rakus karena kelezatan makanan dari tim Hunger. Scene lalu beralih memperlihatkan sebuah warung keluarga yang menyediakan kue tiaw sebagai menu utamanya. Menu tersebut merupakan resep turun-temurun dari beberapa generasi. Kini warung itu dijalankan oleh seorang gadis bernama Aoi. Kita sebut saja Oi. Tak lama kemudian seorang pelanggan bernama Tun memberikan kartu nama yang bertuliskan Hunger, serta mengundang Oi untuk bekerja. Oi yang tak tahu tentang Hunger kemudian bertanya pada teman-temannya. Dan sontak mereka pun sangat terkejut. Mereka menganggap ini adalah peluang emas untuk Oi agar ia bisa meningkatkan skill memasaknya dan menjadi chef terkenal seperti Chef Paul. Chef Paul sendiri memang merupakan chef nomor 1 di Thailand saat ini. Ia banyak diundang oleh orang-orang penting yang ingin merasakan masakannya. Tak heran jika ingin mengundang Chef Paul, mereka harus melakukan reservasi dari jauh-jauh hari dan membayar dengan harga yang sangat mahal. Keesokan harinya, Tun kembali datang untuk menjemput Oi dan mengajak ke restoran Hunger. Di sana, Oi diperlihatkan dengan tampilan dapur Hunger yang sangat bersih dan rapi, membuat Oi sangat takjub. Hari itu sebelum ia dapat bergabung dengan tim Hunger, tentu saja Oi harus mengikuti sebuah tes, di mana Chef Paul akan menguji Oi dengan seorang pria lulusan sekolah kuliner untuk membuat menu simpel yaitu nasi goreng. Mendengar hal itu, lawan Oi merasa sombong dan menganggap tes itu terlalu mudah. Dapat dilihat nasi goreng buatan kedua peserta ini sangatlah berbeda. Lawan Oi memilih bahan-bahan premium untuk nasi gorengnya, sementara Oi malah menggunakan nasi sisa dan dicampur dengan 2 butir telur dan beberapa bumbu. Setelah nasi gorengnya matang, kini bagian Chef Paul untuk menilai kedua nasi goreng tersebut. Dengan hanya mencium aromanya dan tanpa mencicipinya, Chef Paul langsung bisa menentukan mana yang terbaik. Yang alhasil si pria tersebut dinyatakan tidak lolos oleh Chef Paul. Dengan tegasnya Chef Paul menyuruh pria tersebut untuk segera keluar dari tempatnya. Dan kini Oi pun resmi bergabung dengan Hunger. Ia kemudian diminta untuk membersihkan diri dan mengganti bajunya dengan apron chef yang bertuliskan Hunger. Kemudian Tun memperkenalkan Oi pada semua anggota Hunger yang memiliki tugas berbeda-beda, termasuk Oi sendiri yang nantinya pasti akan mendapatkan bagiannya. Untuk saat ini, Tun sendiri masih berasumsi Oi akan menjadi asisten chef yang setara seperti dirinya. Setelah itu, Chef Paul mengumpulkan dan mengatakan bahwa beberapa hari lagi mereka mendapatkan undangan untuk memasak di acara ulang tahun seorang petinggi. Rencananya mereka akan menghidangkan sebuah masakan yang bertemakan daging dan darah dengan daging kualitas tinggi yaitu Wagyu A5. Chef Paul menugaskan Oi sebagai penanggung jawab, di mana daging itu harus diiris dengan sangat tipis dan dimasak dengan kematangan yang sempurna. Sebelum itu, Chef Paul pun meminta Oi untuk mengiris daging tersebut. Oi yang tidak pernah memasak dengan teknik seperti itu
Tentu saja Oi sangat kesulitan, ia berkali-kali gagal dan dibentak habis-habisan oleh Chef Paul. Karena semuanya harus benar-benar sesuai dengan keinginan Chef Paul. Alhasil, Chef Paul memerintahkan Oi untuk terus berlatih. Dan jika sampai besok pagi ia pergi dan menyerah, maka Oi akan kehilangan kesempatannya untuk menjadi seorang yang istimewa. Oi yang tak kuat menerima semua omelan dari Chef Paul pun berniat untuk pergi. Namun setelah mempertimbangkan semuanya, Oi berubah pikiran dan kembali ke dapur. Kini Oi pun bertekad untuk berlatih sampai ia bisa memasak daging tersebut dengan kematangan yang sempurna. Keesokan harinya, tim Hanger menemukan Oi tertidur di dalam dapur setelah Oi berlatih semalaman. Terlihat bekas luka cipratan minyak di tangannya, menggambarkan seberapa keras ia berlatih. Dan akhirnya usaha Oi tidak sia-sia. Oi pun berhasil memasak daging sesuai keinginan dari Chef Paul. Singkat cerita, hari acara pun tiba. Di acara tersebut terlihat orang-orang penting Thailand, termasuk seorang pengusaha kuliner bernama Tos. Diketahui di sini ia sudah lama ingin mensponsori Hanger. Namun Chef Paul selalu menolak tawaran tersebut. Setelah acara dimulai, Oi kemudian dipersilahkan untuk memasak daging Wagyu A5 di hadapan semua tamu. Semua orang terkesima dengan keahlian Oi, apalagi rasa hidangannya sangatlah lezat. Sampai para tamu menjilati piring mereka. Melihat potensi Oi, Tos pun langsung memberikan kartu namanya untuk Oi. Sejak hari itu, Oi ditugaskan untuk menemani Tun ke tempat-tempat yang menyediakan bahan-bahan terbaik sesuai permintaan dari Chef Paul. Sejak awal, Chef Paul memang selalu membeli bahan-bahan berkualitas terbaik, meskipun ia harus membayar mahal. Karena baginya, hanya bahan-bahan terbaik yang akan menciptakan masakan-masakan yang lezat. Keesokan harinya, tim Hanger kembali bersiap-siap untuk acara selanjutnya. Semua orang tampak sibuk. Namun Oi malah ditugaskan untuk mencuci piring, mengepel dan membuang sampah. Oi yang mendengar hal itu memprotes Chef Paul. Kemudian mengatakan bahwa semua orang di sana menjalankan tugas sesuai perintahnya. Chef Paul mengatakan, hanya karena Oi kemarin mendapat pujian bukan berarti ia adalah orang yang penting dalam tim. Chef Paul pun menguji Oi untuk melawan kecepatan memotong dari salah seorang anggota tim Hanger, di mana saat itu Oi malah terluka dan membuktikan bahwa ia tidak layak untuk menempati posisi tersebut. Ketika berada di rumah, Oi mencoba memasak steak untuk keluarganya. Saat mencobanya, semua keluarga Oi mengaku tidak cocok dengan makanan itu, dan mereka lebih menyukai kue teo goreng buatan sang ayah. Hal itu pun membuat Oi akhirnya sadar bahwa sekedar makanan saja bisa menunjukkan kesenjangan sosial, di mana orang-orang miskin mendefinisikan makanan untuk bertahan hidup, sementara orang kaya mendefinisikan makanan untuk memuaskan nafsu mereka dengan masakan yang enak dan berkualitas. Scene berpindah di mana di dapur kejadian yang kurang mengenakan tiba-tiba terjadi, yang dimana saat itu anggota tim Hanger bernama Kang terlihat merokok sambil memasak. Chef Paul yang baru datang melihat hal itu jelas sangat tidak suka dengan perilaku dari Kang, karena takut abu rokok terjatuh ke makanan yang akan dihidangkan pada pelanggan. Tidak hanya itu, Chef Paul juga mengumumkan bahwa ada pencuri di antara mereka. Orang itu diketahui telah mencuri beberapa daging berkualitas tinggi. Sebelum Chef Paul memeriksa CCTV-nya, ia ingin orang itu mengaku, karena kalau tidak, maka nantinya ia akan berurusan dengan polisi. Di tengah ketegangan itu, salah satu anggotanya pun akhirnya mengaku bahwa ia sudah lama menjadi anggota Hanger, ingin merasakan makanan seperti orang kaya. Chef Paul tentu saja tidak bisa mentolerir hal itu, sehingga anggota itu pun langsung dipecat saat itu juga. Singkat cerita, undangan selanjutnya pun akhirnya tiba.
Kali ini akan memasak makanan lezat untuk sebuah keluarga. Yang dimana Oi melihat ekspresi keluarga itu tampak sangat aneh saat mereka mencoba masakan dari tim Hanger. Saat Tun akan mengantar sup, Chef Paul tiba-tiba membuangnya. Karena di dalam sup itu terdapat udang, di mana udang adalah salah satu alergi si anak, sehingga 1 sendok sup saja bisa membuatnya tewas. Alhasil dengan cepat Chef Paul pun segera memasak sup pengganti dengan menggunakan air keran dan bahan seadanya. Sejak saat itu Oi merasa ada yang aneh dengan perilaku dari Chef Paul. Setelah selesai, Chef Paul pun marah pada semua anggotanya. Terungkap bahwa orang yang memasukkan udang itu adalah asisten chef bernama Dang. Chef Paul pun marah besar kepadanya. Sampai tiba-tiba Dang menusuk Chef Paul dengan sebuah pisau. Chef Paul yang dirawat di rumah sakit kemudian dijenguk oleh Oi. Oi membawakan semangkuk kue tiaw untuk Chef Paul. Karena Chef Paul tidak mau memakan makanan dari rumah sakit, Chef Paul kemudian bercerita tentang alasan sebenarnya kenapa ia menjadi seorang chef. Hal itu bermula ketika ia kecil. Dan saat itu ibunya bekerja sebagai pembantu di rumah orang kaya. Hari itu keluarga majikan ibunya terlihat memakan sesuatu yang disebut kaviar. Nah, karena penasaran dengan rasanya, Chef Paul kecil pun mencuri setoples kaviar karena ingin mencobanya. Naasnya Chef Paul pun ketahuan dan si anak pun meneriakinya sebagai pencuri. Setoples kaviar itu pun kemudian jatuh dari tangannya dan akhirnya hancur. Majikan ibunya pun marah besar dan menuntut akan memotong gaji ibunya selama beberapa bulan. Sambil membersihkan kaviar yang berserakan di lantai, Chef Paul kecil mencoba kaviar itu dan ternyata rasanya tidaklah enak. Sejak saat itu ia pun bertekad menjadi seorang chef agar orang-orang kaya merangkak demi mencoba masakannya. Setelah bertemu dengan Chef Paul, Oi segera kembali ke rumah. Saat di rumah, dirinya dikejutkan dengan kabar ayahnya yang dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan memasak di warung seorang diri. Hal itu membuat Oi merasa bersalah. Semenjak bekerja di Hanger, Oi tidak bisa lagi membantu ayahnya. Ketika berada di rumah sakit, Oi melihat sebuah berita tentang keluarga yang sebelumnya mengundang tim Hanger. Dikabarkan mati bunuh diri karena terlilit hutang. Hal ini semakin membuat Oi kebingungan, karena jika permasalahannya seperti itu, mengapa ia harus sampai mengundang tim Hanger, padahal uangnya bisa ia gunakan untuk membayar hutang. Oi berpikir apa sebesar itu pengaruh Chef Paul di dunia kuliner sampai orang-orang rela melakukan apapun demi mencoba masakannya. Kecurigaan Oi semakin diperparah ketika Chef Paul tidak ragu memasak seekor burung. Padahal ia tahu bahwa burung itu adalah jenis burung yang dilindungi. Tak tahan dengan ambisi Chef Paul, Tun dan Oi akhirnya memutuskan untuk berhenti dari Hanger. Setelah berhenti dari Hanger, Oi tentu saja harus memiliki pemasukan, mengingat ia juga harus membayar uang tagihan rumah sakit dari sang ayah. Oi akhirnya teringat pada Tos yang waktu itu sempat memberinya kartu nama. Tentu saja Tos yang melihatnya menyambut dengan senang hati. Ia bahkan langsung berinvestasi kepada Oi dengan membuatkannya sebuah restoran yang sangat mewah. Sebagai seorang kepala chef, Oi kini diharuskan untuk membuat sebuah menu yang menjadi ciri khasnya. Dengan saran dari Tun, Oi berinovasi sehingga ia akhirnya bisa membuat sebuah menu yang sesuai dengan keinginannya. Tak disangka, menu masakan Oi mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan sehingga tak terasa Oi menjadi sangat terkenal dan banyak orang yang mengantri untuk mencoba masakannya. Singkat cerita, Oi pun diundang oleh salah satu selebriti papan atas Thailand yang bernama Madam Milky. Tak disangka dalam acara itu tim Oi ternyata disandingkan oleh tim Chef Paul. Hidangan demi hidangan dari kedua chef membuat para tamu sangat puas. Tim Oi dengan masakan-masakan yang memiliki makna dan dibuat dengan cinta. Sementara Chef Paul yang seperti biasa menyuguhkan makanan dengan konsep kotor dan berani.
mengatakan pada Oi bahwa ia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Karena sebagai chef terkenal, orang-orang telah menaruh ekspektasi tinggi dan selalu meyakini bahwa setiap masakannya pasti enak. Di tengah situasi itu, beberapa polisi tiba-tiba datang dan menangkap Chef Paul. Ia ditangkap karena Tun telah menyebarkan sebuah video ketika Chef Paul memasak burung yang dilindungi tempo lalu. Dan tentu saja hal itu karena dukungan dari Tos. Apa yang dilihat Oi saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang yang istimewa, mereka akan mengorbankan apapun. Oi juga baru sadar akibat ambisinya yang ingin menyaingi Chef Paul. Ia kini kehilangan waktu bersama keluarga yang sejak dulu mendukungnya. Karena tak ingin berakhir seperti Chef Paul, Oi akhirnya memutuskan untuk pulang dan kembali menjalankan warung kue tiaw keluarganya seperti dulu. Dan film pun tamat. Seperti itulah